Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Mungkin ini adalah pertemuan pertama kalian dengan Bu Lina ya. Tapi mungkin ini adalah pertemuan kedua untuk pembelajaran karakter selama di semester 2 yang mungkin sebelumnya telah diampu oleh Bu Titi ya. Nah, mulai dari hari ini pembelajaran karakter akan belajar bersama Bu Lina. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Titi, bahwa kalian telah belajar tentang, di pertemuan pertama kemarin kalian telah belajar tentang karakter santun dan karakter karakter jujur. Dan di dalam karakter jujur, yang kedua ini adalah kita akan belajar tentang jujur dalam berbicara. Sudah siap belajar ya anak-anakku sayang? Oke, kita lanjutkan ke slide yang kedua. Nah, sebelum kita belajar tentang karakter jujur dalam berbicara, kita akan bermain dulu. Siapa yang suka bermain? Semuanya suka. Nah, kita akan bermain permainan aku berkata jujur, hoax atau fakta. Kira-kira ada yang sudah bisa menebak bagaimana permainannya? Kalau belum, baik. Bu Lina akan jelaskan peraturannya. Yang pertama, bahan dan aturan. Kita membutuhkan satu kertas A4 atau kertas apapun yang dua sisinya masih bersih ya. Jadi, kertasnya itu satu kertas, tapi depan dan belakangnya itu belum tertulis apapun, alias kertas itu masih kosong dan masih bersih. Yang kedua, kita butuh spidol atau pulpen yang tebal. Jadi nanti itu fungsinya untuk menuliskan sehingga tulisannya itu bisa terbaca ketika kalian tunjukkan kertas itu di layar. Karena kita bermain Zoom sehingga ya Bu Lina butuh sesuatu yang bisa jelas di mata ketika kalian memperlihatkannya di layar, dan di mata Bu Linanya nyampenya juga terang. Begitu ya sayang ya. Aturannya Bu Lina akan jelaskan satu persatu. 1. Tuliskan hoax di salah satu sisi kertas dengan spidol yang telah disediakan. Yang ada di atas tadi, ada kertas A4 atau kertas apapun. Kemudian tuliskan hoax tulisannya, tapi bacanya hoax, dengan menggunakan spidol ya. Besar ya sayang ya tulisannya. Kemudian di sisi kedua, silahkan tuliskan fakta. Ya, tuliskan fakta. Contohnya ada di sini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan satu pernyataan tentang diri kalian sendiri yang nantinya akan ditebak oleh teman-teman yang lain. Jadi misal Bu Lina menyiapkan satu pernyataan tentang diri Bu Lina. Contoh, Bu Lina pernah jatuh saat belajar naik sepeda. Nah, misal itu adalah salah satu pernyataan. Dan kemudian yang keempat, kalian boleh yang ketiga tadi kalian boleh menyiapkan pernyataan apapun ya, satu aja pernyataan apapun tentang diri kalian. Boleh tentang pengalaman yang pernah lalu, atau mungkin tentang karakter kalian, atau tentang makanan kesukaan kalian dan sebagainya, boleh ya, bebas. Nah, yang keempat, guru akan menunjuk salah satu siswa untuk mengungkapkan pernyataan yang telah disiapkan. Ya, kalau misalkan nanti bermain sendiri, berarti mungkin bukan hanya guru, misal lawan main kalian boleh. Karena kalau kita di YouTube, kita nggak bisa main online ya sayang ya. Jadi nanti kalian boleh main sama orang tua kalian, boleh main sama kakak kalian, boleh main sama adik kalian. Tapi aturannya harus sama seperti ini ya. Guru akan menunjuk salah satu siswa untuk mengungkapkan pernyataan yang tadi sudah disiapkan di poin ketiga. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah siswa yang lain menebak dengan memberikan jawaban hoax atau fakta
yang kertasnya tadi dihadapkan ke layar sayang. Jadi kalau misal tadi pernyataannya Bu Lina adalah Bu Lina pernah jatuh ketika belajar bersepeda. Nah, kalian menebak bener hoax atau fakta kira-kira? Nah, kalau menurut kalian itu adalah hoax, maka tulisan hoax silahkan diarahkan ke layar. Fakta juga demikian, yang menurutnya fakta juga arahkan ke layar. Nah, kemudian siswa yang ditunjuk tadi memberikan jawaban kebenarannya dan siswa yang lain menghitung sendiri jawaban yang benar. Jadi nanti Bu Lina akan bilang, oh itu hoax karena Bu Lina selama belajar sepeda tidak pernah jatuh karena langsung bisa, misal. Jadi maka yang tadi jawabannya adalah hoax itu mendapatkan 1 poin. Jadi silahkan dituliskan di buku karakter kalian mendapatkan 1 poin. Ya, tuliskan 1 atau toli. Toli itu apa? Shred 1 itu loh sayang. Kalau sudah, Bu Lina akan panggil siswa yang lain dan seterusnya sampai Bu Lina rasa udah selesai, udah cukup. Nah, nanti kalian akan hitung sendiri kalian dapat poin berapa dari kalian menebak pernyataannya teman-teman itu tadi. Dan teman-teman yang memberikan pernyataan harus jujur. Jadi kalau misal tadi seperti Bu Lina tidak pernah jatuh, ya mungkin ya memang Bu Lina nggak pernah jatuh gitu. Itu tadi contoh ya sayang ya. Misal kalau kalian memberikan pernyataan, makanan kesukaanku adalah bakso. Ternyata kalian itu bukan bakso, berarti pernyataan itu adalah hoax gitu ya. Paham? Oke, sekarang mungkin kalian bisa lakukan permainan itu dengan orang yang ada di sekitar kalian, dengan kakak, dengan adik, dengan bapak ibu. Tapi mungkin teman-teman yang tadi ikut Zoom, kita sudah bermain sama-sama ya, dan seru sekali. Next. Kita sekarang belajar dengan memulainya dengan membaca buku karakter halaman 10-11. 10-13. Silahkan dibuka buku karakter semester 2, halaman 10-13 ya sayang. Dan Bu Lina sudah meminta kalian untuk membaca itu. Sekarang kita akan urai satu persatu. Apakah di antara kalian ada yang ingin ditipu? No. Dibohongi? Enggak. Diingkari? Enggak dong, Bu. Dicurangi? Jelas tidak. Atau difitnah? Na'udzubillah. Jadi, kalian saya yakin semuanya yang ada di sini pasti tidak mau ditipu, tidak mau dibohongi, tidak mau dicurangi, tidak mau diingkari, atau juga tidak mau difitnah. Ya kan? Nah, itu kenapa kita harus berkata jujur. Ya, kita harus berkata jujur. Kenapa? Ya karena semua perbuatan tersebut, perbuatan yang tadi menipu, membohongi, dan lain sebagainya tadi, itu adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi kalau kita lakukan itu, orang lain pasti rugi. Misal, kita menipu orang lain itu ditipu dan orang lain itu juga rugi. Ya kan? Ya itu tidak baik gitu. Karena perbuatan merugikan orang lain juga termasuk dosa sayang. Jadi nggak baik ya. Selanjutnya, jujur itu kita harusnya pada siapa? Jujur itu pada siapa saja sih? Yang pertama itu pasti harus jujur terhadap diri sendiri. Jadi kita harus jujur dalam diri sendiri. Kalau kita capek, kita istirahat, ya. Kalau kita butuh pintar, kita harus belajar, gitu. Jujur kepada orang lain. Jadi kita harus jujur juga kepada orang lain. Gak boleh tipu-tipu, gak boleh bohong-bohong, ya sayang. Kepada makhluk lain juga sama. Kita gak boleh menipu mereka, siapapun itu. Apalagi kepada Tuhan, ya. Kita bohong sama Tuhan, tapi kita nggak bisa bohong sama Tuhan ya, kita nggak bisa bohong sama Allah, karena semuanya Allah dengar, karena Allah semuanya melihat, karena Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha segalanya. Jadi kita harus jujur sama semuanya ini, kita nggak boleh tipu-tipu sama semua orang ini, ya. Next, Bu, biar kita bisa jujur, kita harus belajarnya berangkat dari mana? Nah, yang pertama itu kita berangkat dari niat. Jadi harus kita pahami, niat kita itu harus kita luruskan.
bahwa kita apa? Kita itu harus berbuat yang baik. Tidak boleh merugikan orang lain, diri sendiri, dan siapapun. Dan karena berbuat jujur itu juga termasuk perintahnya Allah. Contoh dari makhluk yang paling terpuji aja juga termasuk orang yang jujur ya kan. Nabi Muhammad itu orang yang sangat jujur sayang. Jadi kita harus meniru Nabi Muhammad. Jadi mulai dari niat ya. Kemudian berlanjut dalam sikap batin. Jadi di dalam hati itu dipahatkan bahwa ya kita memang harus jadi orang yang jujur gitu. Mau berbuat salah misal, oh enggak, itu enggak baik itu. Jadi di dalam hati itu harus ditanamkan seperti itu. Terus bagaimana selanjutnya? Dibawa ke alam pikiran. Gimana caranya? Oh, nanti kalau aku menipu orang ini akan begini. Terus nanti kalau misal aku ketangkap dan sebagainya, itu pikirannya harus main sayang, semuanya harus main, apalagi berhubungan dengan orang lain ya. Nah, setelah dalam pikiran kita bawa dalam sikap jasmani. Jadi sikap jasmani itu adalah sikap yang terlihat oleh orang lain. Jadi kalau kita jujur, semuanya itu akan jujur. Setelah kita bersikap dengan jasmani, diucapkan juga jujur. Apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam perbuatannya itu diucapkan juga dengan hal yang sama gitu. Jadi semuanya jujur. Lalu kemudian diaplikasikan dalam tindakan. Jadi semuanya itu bermula dari niat. Jadi kalian harus pastikan diri, harus luruskan niat. Semuanya itu adalah untuk Allah Ta'ala ya. Jadi gak boleh bohong-bohong, gak boleh tipu. Kita harus jujur ya. Next. Jujur itu bisa diartikan atau bisa dikategorikan sebagai orang yang bertanggung jawab. Lah, kok bisa Bu Lina? Iya, karena satu, dia pasti berkata apa adanya, sehingga kata-katanya itu bisa dipertanggungjawabkan, begitu. Jadi kalau orang yang jujur itu pasti berkata apa adanya. Yang kedua, tidak berbelit-belit. Kalau ngomong itu sesuai gitu. Kalau orang yang berbohong itu biasanya sukanya berbelit-belit sayang. Pasti nyari alasan A, B, C, dan D gitu ya. Itu kalau orang yang tidak jujur. Kalau orang yang jujur enggak, dia pasti tidak berbelit-belit sehingga dia juga masih bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, tidak banyak berahasia. Semuanya jujur, semuanya dibuka. Enggak ada yang rahasia-rahasiaan gitu ya sayang. Yang keempat, konsisten. Kalau tadi ngomong A, ketika nanti ditanya lagi ya jawabannya A, sama. Kalau orang yang nggak jujur biasanya pertamanya jawabannya A, mungkin kalau ditanya lagi ganti jawabannya B. Itu orang yang tidak konsisten. Jadi kalau orang konsisten itu pasti tetap. Konsisten itu tetap. Kemudian istiqomah, lurus. Jadi kalau sudah melaksanakan A ya A itu gitu dilaksanakan gitu. Yang keenam, orangnya taat biasanya. Ya, taat kepada gurunya, kepada orang tuanya, dan orang-orang yang baik gitu. Yang ketujuh, setia pada kebenaran, kawan, janji, dan seterusnya. Jadi setia sayang, kalau misal walaupun mungkin bukan setia kawan, misal ternyata kawannya salah, ya dibilang salah karena dia setia pada kebenaran gitu ya. Next, jujur itu kunci hidup bahagia. Siapa yang nggak setuju? Pasti semuanya setuju. Kenapa? Karena kalau kita jujur itu kita tidak merasa terbebani. Karena kita sudah berkata sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan apa yang ada, tidak mengada-ada, sehingga kita bisa lepas, bebas, bahagia, begitu sayang. Jadi contohnya aja gini, kalau kalian sedang ujian, terus kalian mencontek gitu ya, pasti kalian takut kan, takut ketahuan, takut nanti bagaimana dan sebagainya. Ketakutan itu yang membuat kita tidak hidup bahagia. Coba kalau kita jujur, mengerjakan tugasnya sendiri, mengerjakan PR, mengerjakan tesnya sendiri,
Walaupun mungkin nanti nilainya nggak terlalu bagus, tapi itu adalah hasil jerih payah kita dan kita tidak takut gitu. Tidak takut untuk tidak takut ketahuan, tidak takut apa-apa, karena kita benar-benar mengerjakan itu dengan sendiri. Next. Nah, mengapa sih kok jujur itu tadi kunci bahagia selain yang Ibu tadi jelaskan? Satu, perbuatan yang tidak jujur akan menimbulkan ketidakadilan. Jadi bisa jadi kalau misal tadi ya, yang mengerjakan itu adalah kalian hasil mencontek, maka yang tidak adil itu jadinya di siapa? Orang yang kalian contek. Kenapa? Karena orang yang kalian contek itu sudah belajar dengan sungguh-sungguh, dia sudah belajar lebih baik mungkin, terus tiba-tiba kalian nyontek. Kan kasihan dia. Begitu. Yang kedua, kejujuran yang disertai dengan pengetahuan yang luas sama dengan kearifan atau kebijaksanaan. Jadi kalau kalian itu orangnya jujur dan pengetahuannya luas, maka kalian itu dikenal sebagai orang yang arif dan bijaksana. Ya. Kalau ketiga, kejujuran tanpa pengetahuan itu sama dengan lugu. Jadi kalau kalian melihat anak kecil itu kan lugu biasanya ya. Kenapa kok dibilang lugu? Karena dia biasanya jujur. Dia biasanya jujur tapi pengetahuannya belum banyak. Itu kenapa biasanya dia dibilang lugu. Kalau orang yang arif tadi, orang arif yang bijaksana itu biasanya orang yang udah dewasa, pengetahuannya banyak tapi bicaranya jujur. Maka biasanya orang itu biasanya disebut sebagai orang yang arif atau orang yang bijaksana. Nah, di dalam Al-Qur'an sendiri dan hadis juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin, di At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar yang dimaksud ini sayang adalah orang-orang yang jujur. Jadi Allah aja itu udah nyuruh ke kita bahwa kita diminta untuk bersama dengan orang yang jujur. Kenapa? Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kita. Jadi kalau kita bersama dengan orang yang soleh, ya kita jadi orang yang soleh. Kalau kita bersama orang yang jujur, ya kita akan jadi orang yang jujur. Seperti kata pepatah Arab itu yang bilang, kalau kalian ingin wangi, ya bertemanlah dengan penjual minyak wangi gitu. Karena apa? Ya karena di sekelilingnya itu minyak wangi gitu. Jadi kalau kalian ingin jadi orang yang beriman, ingin jadi orang yang baik, maka bersama dengan orang yang jujur. Kalau ada yang teman yang nggak jujur, dibilangin, dinasihati ya sayang, tapi dinasihati dengan cara yang baik. Nah, kemudian selanjutnya ini ada hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Hayo, siapa yang tujuan untuk hidup itu untuk ke surga? Saya yakin semua siswa yang di sini pasti tujuannya adalah untuk ke surga. Surga ini adalah cita-cita yang paling mulia, atau cita-cita yang teratas. Bagaimana ngomongnya? Nggak ada cita-cita yang lebih lagi selain masuk ke surga, sayang. Jadi cita-cita kita sebagai umat Islam itu harus masuk surga. Dan untuk bisa masuk ke surga, salah satu tiketnya itu adalah jujur. Jadi kita harus bisa menjadi orang yang jujur agar Allah bisa membawa kita menuju ke surga. Nah, begitu dulu anak-anak pembelajaran karakter jujur dalam berbicara kita kali ini. Dan kalau misal masih ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah atau bisa kontak Bu Lina di nomor ini. Tapi kalau misal kalian masih ingin membahas dan lain sebagainya, boleh kalian juga dibahas di grup kelas juga boleh. Tapi mungkin nanti kita akan bahas, Bu Lina akan berikan jawabannya di video selanjutnya. Dan di pertemuan kita kali ini, karena tadi Bu Lina hanya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan kalian dengan menggunakan permainan tadi. Yang kedua, Bu Lina hanya akan menjelaskan yang tadi sehingga tidak ada tugas untuk pertemuan kedua ini ya, pertemuan kedua karakter, tapi pertemuan pertama dengan Bu Lina. Baik, sampai jumpa di pertemuan kedua ya sayang. Untuk pertemuan kedua